Halo semuanya, kami perwakilan dari SMA Trinitas. Nama saya Irena Aurelia, dan ini partner saya, Josephina Aurelia Kurnia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan hasil penelitian kami yang berjudul Penggabungan Limbah Organik sebagai Nutrisi Kompleks dalam Inovasi Kapsul Tanaman Apel. Ini adalah latar belakangnya. Kami menggunakan contoh hutan di Kalimantan Tengah yang pada waktu itu masih sangat subur dan rimbun. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi penebangan hutan akibat ulah manusia, yang mengakibatkan menurunnya kualitas tanah yang disertai dengan hilangnya unsur hara yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman. Sehingga muncul beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara menanam tanaman di tanah yang kurang subur? Yang kedua, bagaimana cara supaya tanaman yang dihasilkan dapat tumbuh lebih cepat dan berkualitas baik, sekalipun dalam kondisi tanah yang kurang subur? Yang terakhir, bagaimana cara mempermudah khalayak dalam memperoleh nutrisi dalam tanaman hanya dengan satu produk? Ini adalah landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian. Di sini kami mencantumkan keuntungan dan kerugian untuk kapsul itu sendiri. Di sini kami juga menambahkan cara pembuatan kapsul tanaman apel. Nah, sekarang kami akan membahas kandungan nutrisi dalam satu kapsul. Untuk massa totalnya dari masing-masing kapsul mengandung 1 gram, yang di sini telah kami lampirkan untuk masing-masing takaran dalam satu kapsul dari masing-masing nutrisinya yang disertai dengan bibit apel. Ini dokumentasi langkah pembuatannya, mulai dari penghalusan, penimbangan, pengemasan ke dalam kapsul kosong, dan sampai akhirnya menjadi sebuah produk. Metodologi penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, desain eksperimen, variabel penelitian, cara menganalisis hasil data, dan perbandingan penelitian. Yang pertama, desain eksperimen, inovasi nutrisi yang lengkap pada tumbuhan yang dimasukkan ke dalam kapsul. Dalam pertumbuhan tanaman memerlukan beberapa jenis unsur hara, maka dari itu kami menginovasi melalui limbah domestik yang untuk dijadikan nutrisi dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua, variabel penelitian. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Dan yang ketiga, cara menganalisis hasil data dan membandingkan dengan penelitian lain yang sejenis. Kami menggunakan metode observasi dengan menanamkan hasil penelitian, mengamati, serta mencatat hasil pengamatan per 3 harinya. Kami juga membandingkan 2 penelitian berbeda dengan penelitian yang telah kami lakukan. Untuk mengetahui persamaannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Hasil dan pembahasan. Kami melakukan pengamatan selama 9 hari terhadap tanaman, sehingga didapatkan data pertumbuhan per hari sebagai berikut. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka dapat dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara tanaman yang menggunakan kapsul dengan tanaman yang menggunakan bibit biasa. Selain mengamati tinggi tanaman, kami juga mengecek kesehatan tanaman dengan indikator seperti kesegaran daun, warna daun, dan permukaan daun. Kedua tanaman yang menggunakan kapsul, baik yang tumbuh di tanah subur maupun tanah kurang subur, sama-sama memenuhi indikator kesehatan. Dan juga kami mengamati struktur tanaman sehingga didapatkan data sebagai berikut. Untuk hasil dokumentasinya, perbandingan hasil pohon apel yang tumbuh dari kapsul dengan bibit biasa di tanah subur terlihat sangat jelas perbedaannya. Begitu pula dengan hasil yang ditanam di tanah yang kurang subur. Setelah mengamati, kami melakukan analisis data, sehingga didapatkan selisih pertumbuhan tanaman apel per hari yang ditanam di tanah subur dan tanah kurang subur adalah hanya 0,65 cm per hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan antara tanaman yang tumbuh dengan kapsul dan tanaman yang tumbuh dengan bibit biasa, serta media tanamnya, yaitu tanah subur dan kurang subur. Dalam hal ini, kualitas tanah tidak terlalu berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman selama nutrisi penunjang tumbuhan terpenuhi. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu berupa unsur hara seperti karbon, zinc, nitrogen, kalium, fosfor, boron, magnesium, zat besi, dan sulfur. Walaupun kondisi tanah subur tetapi nutrisinya kurang, tetap saja tanamannya tidak akan tumbuh maksimal atau bisa saja mati. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa penanaman tanaman apel tidak hanya bisa ditanam di tanah yang subur,
namun bisa juga ditanam di tanah yang kurang subur, dengan syarat nutrisi penunjang kehidupan tanaman terpenuhi. Karena banyak terjadi kebakaran hutan, jumlah pepohonan yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, banjir, dan lain-lain, maka diciptakanlah bibit tanaman yang dapat segera memulihkan kondisi tersebut. Orang-orang akan menjadi lebih mudah dalam mengumpulkan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu hanya dengan satu formula, yaitu produk kapsul bibit. Dalam satu kapsul terkandung bibit tanaman apel yang disertai dengan nutrisi kompleks, dan sebagian besar nutrisi berasal dari limbah domestik sehingga dijamin aman dan tidak akan merusak lingkungan. Terima kasih.